warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Muahada, NIM F2018-01073 dari kelas B2 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul hubungan struktur aktivitas kelarutan, sifat fisika dan aktivitas biologis obat. Aktivitas biologi senyawa seri homolog. Pada beberapa seri homolog, senyawa suka terdisosiasi yang perbedaan struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom C. Contoh senyawa semi homolog, yang pertama N-alkohol, yang kedua ester asam para aminobenzoat, yang ketiga alkil 4,4 stil benediol atau hormon estrogen. Pada beberapa seri homolog, intensitas aktivitas biologis tergantung pada jumlah atom C. Makin panjang rantai samping atom C, makin bertambahnya bagian molekul yang bersifat nonpolar. Terjadi perubahan fisik. Yang pertama, kenaikan titik didih, yang kedua berkurang kelarutan dalam air, yang ketiga berkurang kelarutan dalam air, dan yang terakhir meningkat koefisien partisi lemak atau air, tegangan permukaan dan kekentalan. Prinsip Ferguson. Prinsip Ferguson-Fuchner tahun 1904 untuk mencapai aktivitas sama, anggota seri homolog yang lebih tinggi memerlukan kadar lebih rendah sesuai persamaan deret ukur. Perubahan sifat fisik suatu seri homolog seperti tekanan uap, kelarutan dalam air, dan tegangan permukaan. Model kerja obat senyawa berstruktur tidak spesifik dan senyawa berstruktur spesifik. Yang pertama, senyawa berstruktur tidak spesifik, yang kedua struktur kimia bervariasi, yang ketiga berinteraksi dengan reseptor spesifik, yang keempat aktivitas biologisnya lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika, dan yang terakhir efek biologis terjadi karena akumulasi obat pada darah yang penting dari sel sehingga menyebabkan ketidakteraturan rantai proses metabolisme. Karakteristik senyawa berstruktur tidak spesifik. Yang pertama, efek biologis berhubungan langsung dengan termodinamik, dosis relatif besar aktivitas. 2. Walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamik hampir sama akan memberikan efek yang sama. Yang ketiga, ada kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal. Aktivitas termodinamik masing-masing fasa harus sama. Dan yang keempat, pengukuran aktivitas termodinamik pada mencerminkan aktivitas termodinamik biofasa, fasa eksternal. Ionisasi pembentukan kelat, potensial redoks, aktivitas permukaan dan aktivitas biologis. Yang pertama, ionisasi dan aktivitas biologis. Obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi, sebagian bentuk obat yang bersifat asam atau basa lemah, bentuk tidak terionisasinya dapat memberikan efek biologis, contohnya fenobarbital. Yang kedua, obat yang aktif dalam bentuk ion. Beberapa senyawa obat menunjukkan aktivitas biologis yang semakin meningkat bila derajat ionisasinya meningkat. Seperti diketahui dalam bentuk ion, senyawa obat umumnya sulit menembus membran biologis, sehingga diduga senyawa obat dengan tipe ini memberikan efek biologisnya di luar sel. Yang kedua, pembentukan kelat dan aktivitas biologis. Kelat merupakan senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung elektron donor dengan ion logam membentuk suatu struktur cincin. Contohnya, gugus yang dapat membentuk kelat, gugus aminer primer, sekunder, dan tersier. Ligan merupakan senyawa yang dapat membentuk struktur cincin dengan logam karena mengandung atom yang bersifat elektron donor seperti N, S, dan O. Contoh ligan dalam sistem biologis, yang pertama asam amino, contohnya glisin, sistein, histamin, dan asam glutamat. Yang kedua vitamin, contohnya riboflavin dan asam folat. Yang ketiga itu basa purin, contohnya liposantin dan guanosin. Dan yang terakhir asam trikarboksilat, contohnya asam laktat dan asam sitrat.
Contoh ligan. Yang pertama itu tetrasiklin, yang kedua penisilamin, yang ketiga isoniazid, tiasetazon, dan etambutol, yang keempat oksin, dan yang terakhir dimerkapol. Beberapa kelat yang digunakan untuk pengobatan penyakit tertentu. Yang pertama cisplatin, contohnya ligan, reaktif, dan karboplatin. Yang kedua kompleks tembaga, contohnya kupralen, alkuprin, dan dikuprin. Potensi redoks dan aktivitas biologis. Yang pertama, potensial redoks adalah ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberi dan menerima elektron. Reaksi redoks adalah perpindahan elektron dari suatu atom ke atom molekul yang lain. Pengaruh potensial redoks tidak dapat diamati secara langsung karena hanya berlaku untuk sistem keseimbangan ion tunggal yang bersifat reversibel. Pada sistem interaksi obat secara redoks, pengaruh sistem distribusi dan faktor steric sangat kecil, contohnya turunan quinon dan riboflavin. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.